Ketemu lagi dengan Sir David ya. Wah, selamat ya untuk kelas 2. Ya, kalian sudah naik kelas semuanya. Waduh, berarti kalian ini anak-anak yang pintar nih semuanya. Karena sekarang kalian udah bukan kelas 1 lagi, kelas 2. Jadi kalian sudah semakin mandiri, semakin dewasa lagi. Oke, nah saat ini perkenalkan nih yang baru bergabung di kelas 2 ya. Nama Sir David ya. Jadi Sir ini mengajar agama Kristen dan budi pekerti. Jadi kalian yang ada duduk sekarang di kelas 2 yang belajar di pelajaran kelas 2, kalian mesti tahu nih apa saja sih yang akan kita pelajari di kelas 2. Nah, seperti itu. Ya, sebelum masuk ke dalam pembelajarannya, nah saya mau kasih tahu nih. Jadi di setiap pelajaran jarak jauh ya, itu kita wajib absen. Ya, sama seperti halnya kalau kita sekolah, datang ke sekolah ya, nanti gurunya absen. Nah, tapi di sini karena ini pembelajaran jarak jauh, jadi kita harus online ya. Semuanya serba online. Online itu apa, Sir? Nah, online itu bisa menggunakan handphone yang ada internetnya supaya bisa berkomunikasi jarak jauh. Dengan cara apa? Wah, banyak banget ya. Kalian pasti sudah pintar-pintar. Bisa telepon-teleponan, bisa video call. Ya, video call tuh kalau kita kayak di sekolah tuh yang kalian sudah lakukan sama miss sama sir yang lain, wah kayaknya menyenangkan ya. Walaupun kita tidak ketemu secara fisik datang di sekolahan, tapi kita bisa bertemu di online ya, di internet. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama saya mau kasih tahu nih, ya kalian mesti absensi dulu. Ya, absensinya bagaimana caranya, Sir? Nah, ada beberapa cara ya, Sir udah buat absensi untuk pelajaran agama. Nah, kalian bisa menggunakan barcode ini. Kalau kalian memiliki HP ya yang ada scannernya tuh, HP-nya yang canggih, kalian bisa langsung nih screenshot di sininya ya. Caranya seperti apa, Sir? Nah, seperti ini langkahnya. Nah, kalau kita memiliki handphone yang ada scannernya, nah tinggal diklik scannernya, lalu tinggal arahkan ke barcode-nya. Barcode-nya yang mana, Sir? Nah, yang ini kalian tinggal deketin nih. Dideketin, klik. Nah, seperti itu. Kalau sudah, nah kalau itu di pause dulu videonya supaya kalian bisa barcode ya. Nah, setelah itu pasti akan muncul ke websitenya. Tinggal klik go website. Nah, sudah. Nah, terus bagaimana, Sir? Kalau saya tidak punya handphone yang ada scannernya, gampang. Kalian tinggal mengetikkan atau tinggal klik nanti di WA itu ada tulisannya bit.ly/absen SD. Tinggal klik aja yang warna birunya, klik. Nah, pakai di WhatsApp itu tinggal kalian klik. Nah, nanti pasti kalian akan diarahkan tampilannya seperti ini. Nah, absensi online SD. Nah, yang pertama kalian harus isi datanya di situ. Ada namamu, ada kelas, kalian bisa ketikkan ya. Lalu hari, tanggalnya. Setelah itu, kalau semuanya sudah diisi, kamu tekan submit atau kirim. Sudah selesai. Nah, sangat mudah kan cara absensi online-nya? Nah, itu dilakukan setiap hari ya. Harus online dari Senin sampai Jumat. Nah, terutama di pelajaran SER ini absensi agama. Jadi kalian harus absen di setiap pelajaran agama. Oke? Yuk, kita lanjut. Sekarang kita mau masuk ke materinya. Apa aja sih yang harus kita pelajari di pelajaran agama di kelas 2? Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu nih. Ada kompetensi inti yang diajarkan di kelas 2. Seperti apa ya? Nah, kompetensi inti yang pertama itu di kelas 2 itu spiritual. Nah, spiritual. Nah, kompetensi inti yang pertama spiritual itu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Nah, jadi kalian
menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Karena di Galatia itu pelajaran agamanya Kristen, jadi kalian akan menerima pengajaran agama Kristen. Wah, saya agamanya Buddha, Sir. Saya Hindu, atau saya Muslim atau Islam. Nah, ini hanya bersifat pengajaran untuk pengetahuan kalian untuk belajar. Jadi karena di Galatia ini pembelajarannya agama Kristen, ya jadi kalian menerima pelajarannya. Nah, tapi untuk menjalankan ajaran agama yang kamu anut, ya itu dikembalikan lagi ke dalam ajaran agamamu. Tapi di Galatia ini kalian wajib untuk mengikuti pelajaran agama Kristen, ya seperti itu. Nah, di kompetensi inti yang pertama spiritual itu ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya apa? Menerima kehadiran orang tua dan yang lebih tua sebagai wakil Allah di dunia. Jadi ada mama, ada papa, ada nenek, ada kakek, itu sebagai orang tua atau orang yang lebih tua sebagai wakil Allah di dunia ini. Jadi kalian harus menyayangi mama papa dan orang-orang yang lebih tua ya dari saudara-saudaramu, ya seperti itu. Kalau di sekolah orang tuamu itu ya bapak dan ibu guru. Nah, kalau di rumah ada mama papa ya seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu kita belajar tentang menerima dan mensyukuri keberadaan keluarga sebagai pemberian Allah. Lalu yang ketiga, meyakini kerukunan di sekolah dan lingkungan sekitar tempat tinggal sebagai wujud ketaatan pada Allah. Yang keempat, meyakini disiplin sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Jadi spiritual yang di kompetensi inti yang pertama ini kita lebih banyak untuk belajar mengenai rasa syukur kita kepada Tuhan, ya. Ini merupakan bentuk ya bentuk syukur kita kepada Tuhan karena diberikan orang tua dan keluarga, ya seperti itu. Nanti kita belajar lagi. Nah, lalu kompetensi yang kedua itu kompetensi sosial, ya. Apa sih yang kita pelajari di kompetensi inti yang kedua? Yaitu kompetensi yang menunjukkan perilaku jujur. Nah, kalian akan diajarkan bagaimana bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Nah, kompetensi dasar yang ada di dalam kompetensi inti sosial itu kita diwajibkan menunjukkan sikap hormat kita kepada orang tua atau orang yang lebih tua, lalu membiasakan bertanggung jawab dalam keluarga, ya membiasakan menjaga kerukunan di sekolah dan lingkungan agar terjadi suasana damai dan harmonis, menunjukkan perilaku disiplin di sekolah dan di lingkungan. Nah, ini akan kita pelajari supaya apa? Sikap sosial kita, rasa tanggung jawab kita, kejujuran kita, kedisiplinan kita dimulai dari mana? Dari diri sendiri. Nah, itu waktu di kelas 1 kalian belajar. Nah, sekarang kalian sudah dewasa lagi, jadi di dalam keluarga sekarang. Nah, ada mama, ada papa, ada dedek, ada kakak. Jadi nggak boleh berantem tuh di dalam keluarga, berebutan mainan sama adik atau berantem sama kakak ya, kokoh atau cici. Nah, nggak boleh ya seperti itu. Jadi kita harus membiasakan kerukunan. Nah, itu diajarkan nanti ya. Nah, lalu kompetensi yang ketiga itu kompetensi pengetahuan. Nah, disinilah kalian akan diberikan pengetahuan ya mengenai agama Kristen dan budi pekerti. Nah, pengetahuannya seperti apa? Nah, seperti kalian memahami pengetahuan faktual, ya, pengetahuan yang diberikan oleh Sir ya dan juga di buku cetak kalian. Nah, nanti dengan cara mengamati, nanti kalian bisa mendengar, melihat, membaca, dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirimu ya atau tentang pengetahuan yang ada ya mengenai pelajaran agama Kristen. Jadi di sini kita akan belajar
makhluk ciptaan Tuhan, ya. Nih saya benerin dulu nih. Ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Ya, kompetensi dasarnya dari pengetahuan itu memahami alasan menghormati orang tua yang lebih tua berdasarkan Alkitab. Pasti kita kan mau bertanya seperti ini. Loh, Sir, kenapa sih kita harus menghormati orang tua dan orang yang lebih tua? Nah, karena itu diajarkan di dalam Alkitab. Ya, Alkitab itu apa, Sir? Alkitab itu eh, kitab suci agama Kristen. Nah, jadi kita akan belajar nih. Jadi kalian akan lebih tahu lagi. Oh, ternyata semuanya yang kita lakukan itu berdasarkan Alkitab atau firman Tuhan untuk kita bisa menghormati orang tua dan orang yang lebih tua. Lalu yang kedua, kita memahami pentingnya tanggung jawab dalam keluarga. Bukan berarti kita mau enaknya marah-marah, kalau nggak dikasih marah-marah, kalau itu ngambek, bukan ya. Nanti ada tanggung jawabnya sebagai anak harus seperti apa menurut firman Tuhan. Nanti kalian diajarkan ya, menjadi pengetahuan kalian ya. Lalu yang ketiga, memahami cara menjaga kerukunan di sekolah dan di lingkungan ya, baik di rumah juga menjaga kerukunan. Terus yang keempat, mengenal, ya saya benerin dulu ya, mengenal bentuk disiplin di sekolah, rumah, dan lingkungan. Nah, kalian harus mengenal, yaitu sebagai bentuk pengetahuan kalian. Nah, kompetensi inti yang terakhir itu kompetensi keterampilan. Nah, apa itu, Sir, kompetensi keterampilan? Nah, apa yang kamu sudah tahu di KI 3 tadi, di pengetahuan tadi, nah kamu harus praktekkan, kamu harus sajikan pengetahuan faktual tadi dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dan dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Contohnya tadi ya, kalau kalian eh, misalnya belajar tentang kerukunan, nah kalian mesti buktikan antar lagi foto sama dede, berpelukan sama dede di foto, oh berarti kalian sudah hidup rukun. Nanti foto bersama keluarga, oh berarti kamu sayang mama papa. Nah seperti itu ya, itu mesti disajikan ya, dibuat satu keterampilan, atau kamu bisa nulis aku sayang mama papa. Nah nanti kita belajar seperti itu ya. Nah di sini yang pertama, kompetensi inti yang keempat itu ada kompetensi dasarnya. Yang pertama itu mempraktekkan sikap hormat kepada orang tua, lalu mempraktekkan tanggung jawab dalam keluarga melalui tindakan sederhana sesuai usia. Lalu yang ketiga, menyajikan cara menjaga dan menerapkan hidup rukun di sekolah dan di lingkungan maupun di keluarga. Yang keempat, menerapkan perilaku disiplin di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian harus melakukan apa yang diajarkan baik oleh sir atau miss, guru-guru yang lain. Nah, seperti itu. Nah, terus materinya apa yang kita pelajari di kelas 2? Nah, ini ada 12 materi. Wah, banyak banget ya, sir. Nah, ini enggak banyak karena ini untuk 1 tahun ya. Nah, kita akan belajar untuk menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua, saling mengasihi sesama anggota keluarga, saling tolong menolong dalam keluarga, tanggung jawab di rumah, tanggung jawab di sekolah, keluargaku hidup rukun, rukun dengan tetangga, rukun dengan eh, ini rukun ya di sekolah. Nah, keluarga disiplin, disiplin di lingkungan kita, disiplin di sekolah, dan di sekolah minggu. Nah, seperti itu. Jadi, kita akan belajar ini semua. Oke, nah sekarang kita masuk yuk ke dalam materinya. Ya, materinya, pasti kalau kalian sudah mempunyai buku cetak, buku paketnya, nanti seperti ini nih tampilannya. Nah, kita buka nih halaman pertama, pelajarannya tentang saling mengasihi anggota keluarga. Nah, kita baca. Nah, di pelajaran agama kalian wajib memiliki Alkitab
Ya, baik itu kalian harus beli atau kalian pinjam. Nah, kalian bisa usahakan itu ada Alkitabnya nanti supaya kalian bisa buka ini 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21 dan Kejadian 42 sampai 45 ini Alkitabnya. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus memilikinya supaya kalian bisa tahu membacanya. Nah, ini kita nanti nyanyikan lagu ini ya. Nah, seperti lagunya Ku Cinta Keluarga Tuhan. Gimana nyanyinya? Seperti ini. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Nah, seperti itu ya, walaupun suara ser nggak merdu ya. Nah, jadi di materi kita di pelajaran pertama ini saat kita menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Nah, di sini ada tugas nih yang Sir mau berikan. Loh, kok ada tugas sih, Sir? Nah, kenapa diberikan tugas? Supaya pengetahuan kamu untuk saling mengasihi anggota keluargamu, kamu mulai dulu dalam dirimu sendiri, ya. Nah, di saat kamu sudah mulai di dalam dirimu sendiri, apa nih yang harus kita pelajari? Ya, jadi setiap kita mau belajar, ya, kita harus penuh dengan tanggung jawab karena kalian sudah kelas 2, ya. Nah, di sini ada pesannya nih seperti ini. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita bernyanyi dan berdoa. Nah, karena kita belajar tentang agama, setiap mau melakukan aktivitas, ya terutama sekarang kita belajar mengajar, kita harus mulai dengan doa, ya. Itu tadi yang kita lakukan di awal-awal sebelum kita masuk nonton video seperti ini. Pasti kita disuruh berdoa dulu dan baca Alkitab, ayat hafalan kita, ya. Nah, sekarang tugasnya yang pertama di sini dikatakan Tuhan telah memberikan keluarga yang baik kepada kita. Tuhan memberikan ayah, ibu, kakak, dan adik. Kita dapat bersyukur kepada Tuhan dengan cara saling mengasihi anggota keluarga. Sekarang tugasnya coba kamu sebutkan, ya, dan tuliskan contoh-contoh perbuatan mengasihi keluarga pada kolom yang berbentuk hati. Nah, coba kamu sebutkan dan tuliskan contoh-contoh perbuatan mengasihi anggota keluarga pada kolom yang berbentuk hati. Nah, kalian lihat nih kolomnya seperti ini. Misalkan yang pertama mama, ya. Nah, ini untuk kolom mama di sini, ya. Terus kalian disuruh buat kan, buat apa perbuatannya. Nah, perbuatannya misalkan saat mama membuat saat mama masak, ya, saya membantu mama, ya. Terus kalau ini papa, saat papa mau pergi ke kantor, aku bawakan sepatu. Nah, seperti itu. Terus nih nenek, kakak, ada ya. Semuanya ditulis di sini, ya. Ada siapalah orang-orang yang kamu sayangi, yang kamu kasihi di sini, ya. Ada 6. Nah, itu yang harus kamu lakukan dan tulis. Oke? Hanya seperti itu aja tugasnya. Lalu nanti tugasnya ini dikumpul, ya. Nanti Sir kasih tahu bagaimana caranya kalian kumpulkan ini. Ini ada di dalam Google Classroom tugasnya. Jadi harus kalian habis ditulis lalu kalian foto. Nah, fotonya itu dikirim di Google Classroom, ya, atau di WA atau di WhatsApp, ya, seperti itu. Oke, itu saja sampai di sini materi yang awal-awal dalam pengenalan mengasihi anggota keluarga. Jadi di sini kita mau saling mengasihi sesama anggota keluarga. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Dah.